Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 253 bagian kedua. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai tajwid satu persatu terlebih dahulu. Apa sebabnya, bagaimana cara bacanya, baru nanti di akhir kita akan coba baca ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau, lau ada huruf lin karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan atau dilunakkan. Lau. Walau sya ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah, hamzahnya yang a pada kata sya'a ya. Maka cara membacanya dipanjangkan, boleh 4, boleh juga 5 harokat. Walau sya'allah. Lam jalalah atau lam pada lafaz Allah ini dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya ini hamzah, barisnya di atas ya, fathah. Maka bacanya itu ditebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Allah. Jadi bunyinya Allah, bukanlah ya. Walau sya'allah. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang di hadapannya ada huruf syamsiyah yaitu lam lagi. Maka alif lam yang pertama ini tidak perlu kita baca. Dari hamzah langsung masukkan ke lam berikutnya. Walau sya'allah. Allah ada mad asli atau mad tabi'i. Karena ada huruf yang barisnya fathah tegak atau fathah berdiri. Maka cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat. Walau sya'allahu kalau kita berhenti di sini hukumnya mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Maka kalau kita berhenti di sini bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti, mad tabi'inya gugur, mimnya pendek, tatala. Jadi jangan sampai dipanjangin dulu. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertamanya adalah alif, huruf sukun kedua adalah qaf sukun. Maka huruf sukun pertama yang alif terlepas kalau wasol, maka pendek, namanya takhallus bil hadfi. Nah, ini alif yang kedua ini sebetulnya adalah hamzah wasol. Jadi kalau di tengah memang tidak dibaca. Maqo ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya itu memang sukun bawaannya, sukun asli, dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil saja ya. Walau sya'allahu maqtatalal ladzi. Allah ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam lagi? Karena lam tasydid ini sebetulnya terdiri dari 2 huruf lam. Lam sukun, lam fathah. Maka huruf syamsiyahnya ya lam, bukan dzal ya. Alladzi. Di sini ada mad tabi'i. Karena ada ya sukun, sebelumnya ada huruf berbaris kasrah. Maka cara membunyikannya, huruf dzal yang baris kasrah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Alladzina min. Ada iklab
karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ba. Maka bunyi nun sukunnya ini nggak dibunyikan an lagi, bukan min, melainkan diganti dulu bunyi an jadi bunyi am, mim, diganti jadi bunyi mim sukun. Nah kemudian ada dengungannya juga, jadi kita tahan dulu di sini bunyinya, bunyi amnya sampai terasa dengungan ke hidung. Min ba'dihim, di sini ada idgham mimi karena ada mim sukun yang di hadapannya ada huruf mim. Maka cara membunyikannya, mim yang sukun ini langsung lebur ke mim kedua sambil dengung. Jadi kita langsung fokus aja ke mim kedua ya. Min ba'dihim mim. Kemudian di sini ada lagi iqlab karena ada nun sukun ketemu sama ba. Maka sama seperti yang tadi, bunyi nun sukunnya yang tadinya an diganti jadi bunyi mim sukun, am, dan kita tahan dulu bunyi dengungannya. Min ba'di ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya dipanjangkan cukup 2 harokat saja. Min ba'di ma ja, ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mana mad tabi'inya? Alif sebelumnya fathah. Mana hamzahnya? Yang a pada kata ja'athum. Maka jimnya ini dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. Ja'athumul, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu ba. Maka cara membunyikannya, lam ini dibunyikan dengan jelas atau diidharkan ya. Oleh karena itu biasa juga disebut dengan idhar qamari. Al-bay. Nah ini ada ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun. Maka kita nggak usah tahan, ini bukan idgham bigunnah. Cara membunyikannya cukup pakai nabar. Jadi kita agak hentak sedikit, naikkan intonasinya. Al-bayyinat. Apabila kita berhenti di sini, hukumnya ini adalah mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada madnya mad asli atau mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf ta. Maka kalau berhenti panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat. Al-bayyinat. Nah tadi kita sudah sampai sini. Tadi kalau berhenti sekali lagi mad arid li sukun hukumnya. Tapi beda halnya ketika tidak berhenti. Nunnya ini hukumnya hanya mad tabi'i saja atau mad asli. Karena nunnya berbaris fathah tegak atau fathah berdiri. Maka kalau wasal atau tidak berhenti, nunnya ini hanya 2 harokat saja. Al-bayyinatu wala. La di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada fathah tegak atau fathah berdiri pada huruf lam. Maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Walakin ikhtalafu. Fu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka huruf fa yang baris dhammah ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Walakin ikhtalafu faminhum. Famin, min, ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ha. Maka cara membunyikannya, nun sukunnya ini dibunyikan dengan jelas, bunyi an ya, dan tidak perlu kita tahan. Faminhum, ada idgham mimi karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf mim. Maka cara membunyikannya, mim sukun ini dileburkan dengan mim kedua sambil kita tahan dulu bunyi dengungannya. Faminhum man, ada idhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf hamzah. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah dibunyikan dengan jelas, an, man,
dan tidak perlu ditahan. Man a di sini ada mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan ya. Alif kalau ada harokatnya kan hamzah juga ya. Jadi cara membunyikannya adalah dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Man amana wa min, ada idhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu huruf H. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah dibunyikan dengan jelas, bunyi an dan tidak ditahan. Wa minhum, di sini ada idgham mimi karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf mim. Maka cara membunyikannya, mim pertama dileburkan atau dimasukkan ke mim kedua. Jadi kita langsung fokus aja ke mim kedua sambil kita tahan dulu bunyi dengungannya. Wa minhum ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf kaf. Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar mau bilang kaf sambil dengung. Nah ini dengungannya lebih besar dibandingkan dengan kesamarannya. Jadi yang paling ya kaf tuh. Kenapa? Karena huruf kaf secara makhraj jauh dari huruf nun yaitu di pangkal lidah. Man kafaru. Apabila kita berhenti di sini, ra-nya disukunkan. Karena huruf sebelumnya adalah berbaris di atas fathah, maka ra-nya tafkhim atau tebal ya. Jadi naikkan pangkal lidahnya. Kafaru. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayinat min ba'di ma ja'athumul bayinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa video ini ada yang kurang, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.